Oke, pada video kali ini kita akan uji one sample t-test di SPSS. Tapi sebelum kita ke SPSS, kita akan ke konsep dasar terlebih dahulu. Nah, jadi one sample t-test itu digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata suatu variabel dengan suatu konstanta tertentu atau nilai hipotesis. Uji one sample t-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Jadi asumsi dasar yang harus dipenuhi adalah data berdistribusi normal. Nah, dapat kita simpulkan sebelum kita uji one sample t-test, data yang kita akan uji tersebut harus berdistribusi normal terlebih dahulu. Jadi kita harus uji normalisasi data yang akan kita gunakan untuk uji one sample t-test tersebut. Oke, kita langsung saja ke contoh kasusnya. Di sini ada sebuah data ya. Perhatikan di atas. Kita memiliki data tinggi badan 20 sampel siswa SD kelas 6 di sekolah A. Kemudian hipotesis yang diajukan adalah apakah ada perbedaan antara rata-rata tinggi badan siswa SD kelas 6 sekolah A dibandingkan dengan rata-rata tinggi badan standar nasional yaitu 150 cm. Nah, ada beberapa langkah yang akan kita lakukan untuk uji hipotesis one sample t-test. Yang pertama adalah formulasikan H0 dan H1. H0 ini merupakan hipotesis yang akan diuji. Hipotesis yang nantinya akan diterima atau ditolak. Dan H1 ini adalah hipotesis tandingannya. Nah, langkah kedua yaitu hitung statistik penguji untuk mengetahui nilai T hitung dalam nilai sigma. Nah, pada langkah kedua ini kita menggunakan software SPSS. Nah, selanjutnya langkah ketiga adalah pedoman pengambilan keputusan. Yang keempat, bandingkan hasil perhitungan statistik penguji dengan tabel. Dan yang kelima adalah ambil kesimpulan. Nah, pertama kita ke hipotesis terlebih dahulu ya. Di sini H0 adalah rata-rata tinggi badan siswa adalah 150 cm. Sedangkan H1-nya adalah rata-rata tinggi badan siswa tidak sama dengan 150 cm. Nah, langkah yang kedua adalah melalui SPSS. Di sini kita menghitung data yang akan kita uji yang ada di atas. Kita masukkan ke SPSS. Nah, di sini sudah ada 20 sampel ya. Nah, pada variabel view kita tulis saja namanya itu tinggi badan. Selanjutnya pada bagian measure kita pilih skala karena data kita berupa angka, jadi kita memilih skala. Nah, sebelum kita ke uji one sample t-testnya, kita harus uji normalisasi terlebih dahulu karena syarat untuk uji one sample t-test adalah datanya berdistribusi normal, seperti konsep dasar yang di awal sudah dijelaskan. Nah, cara untuk uji normalitas yaitu caranya klik analyze, klik descriptive statistics, lalu klik explore. Bagian tinggi badan yang sebelah kiri ini kita masukkan ke dependent list. Nah, setelah itu kita klik plots, lalu centang normality plots with test, lalu klik continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, maka akan keluar hasil outputnya. Di sini kita
cari test of normality dan lihat bagai Shapiro wheel. Nah, di sini kita mendapat nilai sigma 0,465. Berarti data tersebut normal karena lebih besar dari nilai sigma, yaitu 0,05. Nah, setelah kita tahu bahwa datanya berdistribusi normal, kita akan melakukan uji one sample t-test. Caranya yaitu, nah, yang pertama itu klik analyze, lalu klik compare mean, setelah itu ke one sample t-test. Nah, bagian tinggi badan ini kita pindahkan ke kanan ke test variable. Nah, lalu kita ke test value, kita ubah angkanya menjadi 150. Nah, angka 150 ini kita dapat dari rata-rata tinggi badan standar nasional, yaitu 150 cm. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian option, lalu kita ubah confidence internal persentasenya menjadi 95%. Nah, jika sudah, kita klik continue. Setelah itu klik OK. Nah, maka hasil dari uji one sample testnya akan keluar. Nah, jika hasil outputnya sudah keluar, kita lanjut dengan langkah selanjutnya, yaitu langkah ketiga, pedoman pengambilan keputusan. Pedoman pengambilan keputusan. Jika T hitung atau nilai mutlak lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Dan jika T hitung atau nilai mutlak lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Nah, di sini kita memperoleh nilai T hitung 2,504. Nah, nilai T hitung ini kita peroleh dari output one sample test sebelah sini. Nah, di sini T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu T tabelnya 2,093. Nah, di sini nilai T tabelnya ini diperoleh dari nilai A, di mana di sini nilai A ini adalah nilai alfa, yaitu 0,05. Di sini 0,05 dibagi 2 yang memperoleh nilai 0,025, dan N ini merupakan jumlah dari sampel yang kita hitung. Nah, jumlah dari sampel yang kita hitung itu ada 20 siswa ya di sini. Berarti N 20 dikurang 1, maka hasilnya 19. Selanjutnya, jika sudah mengetahui hasil ini, kita ke tabel persentase points of student T-distribution. Ini bisa kalian buka di Google ya. Di sini udah ada datanya, jadi kita tinggal mencocokkan saja. Nah, di sini kita tinggal mencocokkan data kita saja, yang dimana data kita di sana adalah 0,025 yang tadi diperoleh dari nilai alfa 0,05 dibagi 2, dan di sini 19 yang diperoleh dari nilai sampel dikurang 1. Jadi nilai T tabel kita adalah 2,093. Nah, maka kesimpulannya adalah T hitung kita lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Jadi rata-rata tinggi badan siswa adalah 145 cm, di mana di situ
ada perbedaan rata-rata tinggi badan dengan siswa nasional. Nah, angka 145 cm ini kita peroleh dari nilai one sample statistik, di mana meannya adalah 145. Nah, sekian tutorial untuk uji one sample t-test. Terima kasih.